Oke, hello semuanya. Kembali lagi bersama saya, Hendrik Prasetyo, dan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat autocomplete di dalam Unity Game Engine. Jadi autocomplete itu sebenarnya kayak gimana ya? Autocomplete sebenarnya sama seperti yang ada di google.com. Dia misal kita ketikkan sesuatu di sini. Misal kita ketikkan huruf pertama G. Maka di bawah text box ini atau di bawah input field ini dia akan memberikan beberapa saran kata, beberapa saran kata kunci seperti G, God had us, God, ya seperti itulah. Dan ketika kita menambahkan huruf lagi, misalnya J A, dia akan memberikan uh, saran-saran keyword yang berawalan GA. Kita tambahkan lagi misalnya GAM. Dia akan terus menambahkan uh, saran-saran keyword dengan awalan GAM. Okay? Dan ya, kita akan membuat fitur itu di dalam Unity menggunakan Unity UI. Sebenarnya saya juga belum pernah sih bikin kayak gitu. Jadi ini sangat menarik sekali untuk saya untuk dicoba. Kemudian juga algoritma atau logika yang saya gunakan sangat mudah sekali, tidak ada spesialnya. Ini mungkin simple. Saya hanya menggunakan perulangan. Saya menggunakan perulangan ke dalam sebuah kata-kata, kemudian mencari looking ke sebuah kumpulan kata tersebut, dan jika katanya cocok, jika benar dia awalannya cocok, maka kita tampilkan. Oke, kita langsung saja buka Unity-nya. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat adalah kita bikin UI-nya dulu ya. Jadi kita buat UI. Pertama saya ingin membuat sebuah input field, di mana nantinya kita akan bisa memasukkan kata kita ke dalam input field ini. Oke. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian mari kita setup dulu tampilan daripada UI-nya ini. Gimana ya? Nah, sini dia. Oke. Kemudian selain daripada input field, saya juga membutuhkan sebuah game objek kosong. Jadi saya buat pada game objek canvas di hierarki, klik kanan, kemudian pilih create empty. Maka dia akan membuat sebuah game objek kosong. Mari kita tambahkan namai game objek ini dengan nama hint. Kita sesuaikan, luruskan dia agar sesuai dengan input field. Kemudian ubah ancornya ini, bukan ancor, tapi pivotnya, pivot Y-nya ubah dia menjadi 1. Selain daripada ini, kita juga membutuhkan sebuah tombol. Nah, tombol ini yang nantinya akan menjadi saran-saran keywordnya. Jadi klik kanan di game object hint, pilih UI, kemudian pilih button. Sorry, saya baru aja saya sembuh, jadi saya bicara masih agak bindeng ini suaranya. Gak apa-apa, saya suka melakukannya, membuat tutorial. Oke, button. Kita namai
game object button ini sebagai hint object atau hint button. Itu lebih masuk akal dan lebih mendeskripsikan. Kemudian kita ubah sedikit di teks di sini. Alignmentnya agar menjadi di left, kemudian size-nya kita ubah horizontal size-nya atau width-nya, lebarnya. Kemudian setelah itu mari kita ubah warnanya agar sesuai dengan warna yang ini. Oh ya, warnanya putih. Yang sininya warna putih. Sebenarnya buttonnya kalau mau dibuat jadi transparan juga nggak masalah sih. Tapi saya pengen dia menjadi full color aja. Dan juga ininya buat dia menjadi none. Mana yang cocok ya? Oke. Buat dia menjadi seperti ini. Ini aja. Default aja. Kemudian di sini di game object hint kita tambahkan komponen layout. Nah, ini dia layout vertical layout group. Jadi inti daripada komponen layout group ini adalah untuk membuat child daripada game objeknya ini sesuai dengan tinggi dan juga lebarnya. Dan juga dia akan menyesuaikan ketika dia lebih daripada childnya lebih daripada satu. Menyesuaikan sesuai dengan jumlah childnya. Kalau saya tambah nih childnya nih jadi banyak, dia akan terus bertambah. Maksud saya width-nya ini height dan juga width-nya ini akan terus menyesuaikan. Karena ini adalah vertical layout group, maka dia hanya akan menambahkan, menyesuaikan di bagian height-nya saja, tingginya saja yang disesuaikan. Saya buat ini dulu. Saya hanya butuhin satu, dan di hint-nya di sini, mari kita buat dia menjadi height-nya jadi 0. Oops, kondol. Sorry, maksud saya 30. Oke, ini dia. 30. Dan nanti kita perlu mengontrol tingginya di sini. Jadi tingginya ini akan dikalikan sesuai dengan jumlah child-nya ya. Contoh hint button-nya ini ada 2, jadi kita kalikan dengan 2. Height daripada button dikalikan dengan 2, 30 dikali 2, 60. Ntar disesuaikan. Itulah kenapa saya membutuhkan pivotnya ini berada di Y sama dengan 1 agar dia berada di atas. Berarti kita tinggal dulu. Kemudian kita buat script. Kita buat foldernya dulu. Kita buat saya rasa saya tidak akan membuat folder script dulu di sini. Saya buat create folder, kita namai autocomplete karena saya akan membuat lebih daripada satu tutorial di dalam project ini. Oke, ya, nantinya akan saya buat video juga. Oke. Kemudian kita buat folder baru, script, dan di sini baru kita buat script. Kita membutuhkan berapa ya kira-kira? 2 script. Kita butuh 2 script. Script pertama yaitu untuk hint button di sini, untuk hint buttonnya sendiri. Kemudian script kedua yaitu untuk hint, ya hint manajernya. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu maka hint manager ini akan spawn hint button. Oke. Jadi kita buat sysctl script
autocomplete untuk autocomplete manajernya. Kemudian kita langsung buat aja di sini buat dua script si subscript hint buat sini aja. Kemudian mari kita edit script autocomplete ini. Saya menggunakan Visual Studio 2015. Dan di sini untuk membuka Visual Studio ada loadingnya cukup lama. Mari kita tunggu. Kalian juga bisa menggunakan Visual Studio ini dengan cara mengunduhnya secara gratis untuk versi community-nya di situs Microsoft. A few moments later. Ya, masih loading ternyata. Pada pembahasan kali ini saya tidak akan membahas tentang optimisasi daripada sistem autocomplete ini ya. Tapi saya akan coba bahas bagaimana cara melakukan optimisasinya, tapi tidak untuk membuat skripnya. Kita mungkin bisa lakukan itu di lain waktu. Boom done, ini dia, ini Visual Studio-nya. Mari kita mulai. Pertama saya ingin membuat namespace. Namespace bernama autocomplete projects. Autocomplete aja nggak apa-apa. Alasan saya menambahkan namespace di sini karena seperti sebelumnya saya akan membuat lebih daripada satu tutorial di dalam project Unity ini. Nah, penggunaan namespace ini akan mempermudah saya dalam pembuatan kelas, sehingga ketika ada kelas yang sama, nama kelas yang sama, dia jika namespace-nya beda, itu tidak akan ada error seperti itu. Ya, akan lebih mempermudah aja sih, seperti mengkategorikan gitu. Oke, kita mulai. Langkah pertama di dalam script autocomplete ini kita buat variable bertipe string, dan ini akan menjadi sebuah array of string of array, array of string, sorry. Kita namai words. Kemudian setelah itu kita butuh sebuah integer. Ini akan menjadi berapa banyak sih kata yang akan kita tampilkan. Hint count. Kemudian public float. Ini adalah tinggi daripada button kita, hint button kita. Kita namai content height. Defaultnya 30 karena saya tadinya 30. Hint count kita isi default value-nya 5. Kemudian kita juga membutuhkan sebuah rect transform, komponen rect transform. Jadi kita akan mengakses komponen rect transform pada game object kita. Kita namanya rect transform, tipenya rect transform dengan nama rect transform dengan R kecil. Kenapa saya pakai nama yang sama dengan awalan huruf kecil? Karena untuk mempermudah saja. Ya memang seperti itu sih kebiasaan programmer, menamainya dengan cara nama sama dengan huruf kecil di awalannya. Oke, kita isi variable rect transform ini, field rect transform ini dengan rect transform sama dengan
get komponen, kita mendapatkan komponen daripada mono behavior kita bertipe rect transform. Kemudian di void update di sini saya membutuhkan rect transform agar height-nya, tingginya ini sesuai dengan child-nya. Jadi jika child-nya 2 maka dikalikan 30 dikali 2. Kalau height dikali 2. Jadi rect transform dot size delta sama dengan new vector 2 karena size delta adalah tipenya vector 2. Parameter pertama yaitu nilai x pada size delta. Nilai x-nya kita tidak akan mengubah nilai x-nya, jadi rect transform kita isi dengan nilai dia sendiri size delta dot x. Kemudian di sini content height, gini aja deh, transform dot child count dikali dengan content height, beres. Setelah itu kita membutuhkan sebuah void di sini. Kali ini kita membutuhkan public void karena kita akan mengaksesnya dari luar. Kita akan mengaksesnya dari komponen UI yaitu input field. Kita panggil ketika ada perubahan kata. Ada perubahan kata yang dimasukkan ke dalam input field. Public void showHint. Kita beri parameter. Kita namai word. Oke, kalau di atas tadi namanya words, kalau di sini namanya word, tidak pakai s, oke? Artinya yang ini adalah kumpulan kata, yang ini adalah kata. Setelah itu kita akan membuat variabel integer. Kita namai current index sama dengan 0. Setelah itu kita langsung lakukan perulangannya di sebelah sini. For each string, setiap tipe string s di dalam words, maka jika kita hanya akan menampilkan 5 kata, jadi kita cek dulu apakah sudah 5 kata atau belum. Jadi di sini kita akan pengecekan jika current index. Nah, itulah kenapa saya buat current index, karena saya ingin membuat perulangan dan juga membuat pengecualian. Kalau sudah lebih daripada 5, maka return, akhiri proses ini. Jika current index lebih daripada atau sama dengan hint count, maka return, kembali. Kalau enggak return berarti kita lanjutin kode di bawahnya, yaitu jika s.length, kalau katanya ini, panjang katanya ini lebih atau sama dengan word.length, kalau kata di dalam kumpulan kata, kalau panjang kata di dalam kumpulan kata lebih atau sama dengan kata panjang, kebalik ya. Maka kita lakukan pengecekan dulu ya di sini. Kalau kata panjangnya ini lebih atau sama dengan, mengingat bahwa di dalam kumpulan kata-kata kita ini bisa saja ada kata yang lebih panjang daripada kata yang lebih pendek daripada
word daripada kata yang kita inginkan, kata yang kita inputkan. Oke. Kalau iya, kalau true, maka kita lanjutkan di sininya, kita lakukan pengecekan lagi jika kali ini kita akan men-substring, mengambil, memotong sebuah kata menjadi beberapa huruf sesuai dengan panjang daripada kata inputan atau word di dalam kasus ini. Jadi s.substring, s ini adalah string ya. Parameter pertama kita isi dengan 0 karena kita akan memulai daripada 0, indeks 0 atau dari awalnya. Kemudian panjangnya yaitu sesuai dengan word.length, panjang kata inputan. Sama dengan kalau kata kumpulan katanya ini sama dengan kata yang kita inputkan, maka current index ditambah sama dengan 1, kita dapatkan kata kita di sini. Yang perlu kita lakukan di sini adalah tinggal tampilkan kata ke dalam komponen UI di Unity. Nah, di sini kita membutuhkan script hint. Oke. Sekarang mari kita edit script hint-nya ini. Di sini pertama saya membutuhkan sebuah variable text karena kita nantinya akan mengakses komponen teks ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk menambahkan library Unity Engine.ui karena teks, komponen teks adalah bagian daripada UI. Kita namai text hint. Kita delete semua yang di sini karena kita tidak akan membutuhkannya, dan kita buat sebuah void, sebuah method, tapi kali ini statis method, dan juga public static. Alasannya static adalah agar dia bisa diakses tanpa sebuah instance, tanpa sebuah objek. Jadi kita bisa mengakses method show ini tanpa membuat sebuah objek terlebih dahulu. Jadi kita bisa langsung panggil kelasnya, kemudian panggil metodenya. Dan di sini kita membutuhkan sebuah parameter berupa string text. Dan di sini kita perlu referensi ke objek autocomplete-nya, ke komponen autocomplete-nya, di mana autocomplete ini adalah mono behavior. Sama dengan find object of type bertipe autocomplete. Oh ya, saya lupa. Autocomplete ini ada di namespace autocomplete, jadi kita perlu tambahkan namespace-nya dulu di sini. Namespace autocomplete. Setelah itu kita akan menginstantiate sesuatu di sini. Instantiate berupa game object instant instantiated instantiate, tipenya adalah jangan pakai tipe ini. Instantiate objek originalnya. Di sini kita akan meload sebuah game object yang ada di folder resource. Jadi
resource dot load bertipe game object bernama prefab, kita namanya aja prefab aja, sebagai game object. Kenapa ditambahkan di sini? Karena kita langsung mengassign ke dalam variable instantiated ini, di mana instantiated ini adalah game object. Jadi kita mengcasting objek ke dalam tipe game object gitu. Setelah itu kita bisa menggunakan ini dan ini. Kita akan merubah teks di dalam komponen teks di dalam game object yang telah kita instantiate. Jadi kita membutuhkan komponen teksnya ya. Instantiate.get komponen, kita tidak akan mengambil komponen teksnya secara langsung, tapi kita akan mengambil komponen hint, dimana di dalam hint ini dia ada field bernama text hint berupa tipe teks. Komponen hint dot text hint dot text sama dengan text. Kita assign sebuah string ke dalamnya. Komponen hint, komponen text, field text diisi dengan text atau diisi dengan parameter text yang di sini. Okay. Setelah itu kita akan membuat instantiate ini menjadi child daripada autocomplete. Jadi instantiate.transform.setParent. Nah, itulah kenapa saya membutuhkan autocomplete, karena saya membutuhkan transform daripada autocomplete ini. Beres. Dan ya, tinggal lanjutin di sininya. Di sini kita perlu menampilkan sebuah kata. Jadi kita sudah membuat static void show di sini di dalam class hint. Kita tinggal panggil hint.show string text s. Oke. Mari kita cek dulu apakah ada yang error. Ada yang error, ada yang salah. Oh ya, jangan lupa juga untuk membuat sebuah kita harus meng-clear child kita ketika ada sebuah kata baru yang dimasukkan. Jadi clear hint. Kali ini saya akan menggunakan perulangan for. Untuk integer i sama dengan 0, i kurang daripada transform dot child count, i terus ditambah destroy, kita mendestroy game objeknya. Transform dot get child index. Ya, kita akan mendestroy game objeknya, karena transform juga bagian daripada game objek sih sebenarnya. Oke, beres. Dan jangan lupa di clear hint-nya. Clear hint, panggil metode yang telah kita buat tadi.
Sekarang kita tambahkan script hint ini ke game object hint button, dan text hint ini diisi dengan game object text di dalam game object hint button. Setelah itu kita namai prefab, karena kita di script itu tadi dinamainya prefab. Dan di sini kita buat folder baru bernama resource, karena kita menggunakan resource.load. Fungsi daripada resource.load itu adalah meload objek dari folder resource. Kita drag and drop game object prefab ke dalam folder resource. Kalau udah bisa di delete. Dan sekarang di game object hint ini kita tambahkan script autocomplete. Size-nya kita isi misalnya 12. Ya, size ini adalah jumlah kata yang akan kita sarankan nantinya. Kita isi kata-kata yang akan kita sarankan nantinya. Misalnya game, Google, nggak bisa di Google, terus apa lagi ya? Gano, apa lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5 dong, 5. Gigi. Nah, sekarang kata yang beda, misalnya badut, brand, gen, bir, book, order. Udah gitu aja. Hidden count kita tampilkan 5, content height 30, oke, benar. Dan selanjutnya adalah tinggal kita save dulu scan kita untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti not responding. Setelah itu kita panggil metode yang berada di komponen autocomplete. Kita panggil dari input field. Ketika on value change, kita panggil in bagian drop ke sini. Nah di sini kan ada dua nih, ada yang static parameter dan juga ada yang dynamic string. Static parameter itu artinya kita bisa mengisikan sendiri variabel kita. Sedangkan yang dynamic string ini nanti ketika kita memanggil sebuah metode, di mana metode tersebut memiliki parameter bertipe string dan ada satu buah, nah nanti dynamic string ini akan mengisikan parameter tersebut secara otomatis. Di sini kan ada dua nih, ada yang tadi itu mana namanya, show hint string. Nah, kita bisa isikan di sini semau kita. Dan kalau dynamic string kita tidak bisa isikan secara manual, dia akan diisi secara otomatis oleh value yang ada di sini. Oke. Kita save, kita tes. Oke, sekarang mari kita ketikkan sesuatu di dalam input field ini. Saya ketikkan huruf G, maka dia akan muncul saran-saran keyword seperti game, Google, Garena, Ganol, Gigi. Kalau saya tambahkan A, misalnya GA jadinya GA, maka dia hanya akan menampilkan kata-kata berawalan dengan awalan kedua dua awal hurufnya itu adalah GA. Kalau GI, dia hanya akan menampilkan gigi karena hanya ada gigi di dalam kumpulan kata kita. Sekarang saya tambahkan B. Badut, brand, bir. BA. Oke. Jadi itulah bagaimana cara kita untuk membuat sebuah autocomplete.
Oh ya, ini kayaknya ada error deh. Jadi ketika kita, nah seperti ini, ketika padahal kata-katanya kosong nih, tapi dia terus menampilkan saran atau hint. Nah, ini mari kita cek scriptnya. Oke, di mana ya? Clear hint. Di sini ya. Hmm. Oh ya, saya lupa. Kalau wordnya ini adalah panjang daripada katanya adalah 0, maka kita jangan lakukan proses di bawahnya ini ya. Jadi kita lakukan pengecekan. Jika word bukan kayak gini, tapi jika string dot is null or empty word, kalau benar maka return. Fungsi daripada keyword return ini adalah untuk menyetop sebuah proses atau sebuah metode. Jadi sehingga kode di bawah setelah return ini tidak akan terbaca. Jadi kode yang sebelah ini tidak akan terbaca ketika dia true. Oke. Kita apply. GA, hapus. Oke, berhasil. Jadi itulah bagaimana kita membuat sebuah autocomplete di dalam Unity dengan sebuah perulangan dan juga kumpulan kata. Sebenarnya ini belum mencakup tentang optimisasinya ya, mengingat mungkin kalau ada katanya ini lebih banyak daripada 12, mungkin katanya bisa ratusan, ribuan di dalam sebuah kumpulan kata, itu sangat tidak optimize karena akan melakukan perulangan yang sangat banyak. Nah, untuk menghindari itu kalian bisa mengelompokkan sebuah katanya agar dia perulangannya bisa lebih dihindari, perulangannya bisa dikurangi. Misal dikelompokkan berdasarkan awal huruf, kemudian dikelompokkan di huruf keduanya, dikelompokkan ke dalam huruf ketiganya, seperti itu. Sehingga kita tidak perlu melakukan perulangan ke seluruh katanya, gitu. Dan juga di sini bisa ditambahkan sebuah fitur populer keyword, gitu. Jadi hanya akan menampilkan keyword yang sedang populer saja, gitu. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe kalau pengen tutorial-tutorial Unity lagi, karena saya akan terus menguploadnya, dan juga di like ya, dan jangan lupa di share kalau kalian menemukan tutorial ini bermanfaat. Oke, kalau punya pertanyaan silahkan dituliskan di kotak komentar di bawah, dan juga boleh dikirim ke email saya juga. Dan ya, bye bye, sampai jumpa di tutorial berikutnya.